Dalam dunia barat, wanita dan tidak diperlakukan tidak adil dalam dunia timur. Ini buktinya. Apa ini yang tahu? Teman-teman ada yang tahu? Apa? Gambar apa ini? Hah? Ini yang dulu kita SD mempelajari adalah ngaben. Ngaben ya. Nah, tahu ngaben? Pembakaran mayat. Udah pembakaran mayat aja. Udah itu aja. Jadi ngaben ini bukan hanya pembakaran mayat, jadi pembakaran mayat berikut istri-istrinya. Pembakaran suami yang sudah meninggal, kemudian istri-istrinya. Jadi dalam Hindu, agama Hindu, Hindu memandang bahwa wanita yang sudah ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya, hak daripada kehidupan dia itu udah nggak ada lagi di dunia, dan wanita itu wajib untuk ikut suaminya. Ini menurut Hindu. Kemudian ini dalam barat dan timur, wanita diperlakukan dengan tidak adil. Dan kemudian bagaimana dengan agama? Agama sendiri kita lihat dari kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi, bahwa seorang laki Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari. Terima kasih Tuhan karena tidak menjadikan seorang kafir atau seorang wanita budak pilihan. Jadi dikatakan bahwa wanita di sini hanya dijadikan sebagai budak pilihan dan hanya kafir dalam Yahudi. Dan kemudian apa lagi? Bila laki Yahudi telah dewasa bertemu dengan anak perempuan itu tidak mengapa. Bayangkan, ini dari kitab Yahudi. Kemudian dengan ini. Ini dari agama lain juga, dari kitab Timotius. Lagi pula ada yang tertipu, melainkan perempuan itu tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Pertanyaan ini, teman-teman tahu bedanya cerita Adam dan Hawa dan cerita Adam di agama Nasrani? Ada yang tahu? Sama nggak ceritanya Adam dan Hawa di kita atau dengan ceritanya Adam dan Hawa di sini? Di sana ada teman-teman dari non-muslim ya. Nah, sini kita saya ceritakan bahwa kalau dalam agama Nasrani, saya ceritakan sedikit dari yang saya tahu. Ceritanya Adam dan Hawa ditempatkan di surga oleh Tuhan. Nah, kemudian Tuhannya bilang kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan dua buah yang di sini, makan apa aja yang di sini, kecuali dua daripada pohon tersebut, yaitu pohon tree of life dan tree of knowledge, yaitu pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Kemudian setan datang menghasut daripada mereka berdua. Setan datang, laki-laki digoda keempat, wanita digoda tengah. Setannya bilang aku kepada Adam dan Hawa bahwa setan bertanya kepada mereka, tadi Tuhanmu bilang apa kepada kalian? Adam dan Hawa bilang, kami tidak boleh mendekati pohon ini, tidak boleh memakan buah daripada dua pohon ini. Kalau nanti kami makan, itu nanti kami akan mati. Itu kata Tuhan juga. Kemudian setannya bilang, jangan percaya Tuhan itu bohong. Tuhan bohong, kamu gak akan mati. Tahu nggak? Apa Tuhan itu takut tersayang oleh kalian. Kalau kamu bakal makan buah daripada pohon ini, kamu akan hidup selamanya dan kamu akan pintar seperti Tuhan. Nah, kemudian wanita dihasut setan dan ambillah buah daripada pohon itu, pohon daripada buah daripada pohon itu. Kemudian buahnya adalah buah apel. Tahu apel? Apel ya? Siapa yang itu nama pencipta itu? Steve Jobs. Ya, Steve Jobs. Nah, itu bentuk apa ya? Bentuk kolak-kolakan itu kepada dari Steve Jobs. Jadi bagi Steve Jobs, bagi mereka, Apple itu adalah sekaligus pengetahuan pertama dan teknologi pertama bagi mereka. Karena gereja pada zaman dulu itu membuat wanita atau
itu tidak bisa berkembang. Nah, diceritakan setan ini berhasil masuk Hawa, Adam dan Hawa. Kemudian dimakan oleh mereka berdua. Kemudian mereka tahu bahwa mereka tidak tutup aurat dan ambil donat dari surga, dan Tuhan yang maha besar dan diturunkan di surga mereka berdua. Pertanyaannya sekarang, jadi siapa yang bohong tadi? Tuhannya apa setan yang bohong? Setan apa Tuhan yang bohong? Setan. Setan apa Tuhan yang bohong? Enggak, maaf tadi Tuhan yang bohong. Jadi pertama bilang bahwa kamu jangan makan dari dua pohon ini, nanti kamu akan mati. Kemudian Adam dan Hawa bilang makan, ternyata nggak mati. Jadi siapa yang bohong? Tuhan yang bohong. Benar, Tuhannya takut tersaingi oleh Adam dan Hawa zaman manusia, dan diturunkanlah mereka dari surga, diusir mereka dari surga. Itu dalam pandangan agama lain yang saya ketahui. Nah, kemudian ini zaman dulu. Kemudian ini ya, dalam pandangan Islam seperti apa? Dalam pandangan Islam kita bedah ayat daripada ini. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya wala naziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka sesungguhnya kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Akan kami balasan mereka dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Nah, intinya apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menempatkan sosok wanita saja untuk bisa berbuat, bekerja dan berperan dalam kehidupan. Selagi itu tidak bertentangan dalam hal agama, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, wanita boleh bekerja, wanita boleh berprestasi, wanita boleh mendapatkan prestise, wanita boleh berkreasi. Kemudian ini ada lagi ayat yang mengatakan juga, dan jangan kamu iri hati terhadap nadirannya Allah, karena kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki ada bagian dari mereka usaha, dan dari para perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagai karunia sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian nah, ini dalam ayat lain Quran surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah mengatakan dalam Al-Quran di sini, barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, akan diberikannya kehidupan yang baik. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari laki-laki maupun perempuan. Allah tidak memandang apapun itu. Allah tidak memandang bentuk fisik kita. Allah juga tidak memandang berapapun kualitas gaji kita atau berapapun kualitas kualitas kerja kita di hadapan manusia. Namun Allah melihat ketakwaan kita di hadapan Allah. Nah, dan ini dalam hadis riwayat Muslim, dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Bayangkan bagaimana Islam mengajarkan kita kepada kita bahwa inilah Islam menggunakan wanita. Mungkin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Dan kemudian Rasulullah juga siapakah di antara manusia yang berhak buat baik kepada ini. Rasulullah katakan 3 kali ibu kemudian ayah. Intinya apa? Bahwa Islam lagi-lagi menempatkan wanita berada di posisi yang paling tinggi.
tidak hanya seperti masa lalu yang menurunkan agama lain, menurut sejarah-sejarah masa lalu dan orang-orang yang nanti dulu, itu wanita hanya dijadikan sebagai komoditas. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada sebuah kata yang mengatakan mensini en nomen sono. Tahu artinya apa? Kalau kita kan pernah dengar mensini en corpore sano, dibalik jiwa yang sehat, dibalik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Terbukti nggak? Terbukti nggak? Enggak ya. Orang gila jalan-jalan terus setelah itu. Nah, ini adalah baru lagi mensini en sono. Di balik seorang pria yang hebat terdapat wanita yang kuat. Di balik wanita apa? Tadi di balik seorang pria yang hebat terdapat wanita yang kuat, dan di balik wanita yang di balik laki yang sengsara terdapat wanita ketiga. Nah, 14 abad yang lalu Al-Quran menggambarkan tentang pertama jejak hebat pada zamannya Siti Khadijah Rasul yang berperan menjadi konselor Islam yang ikut dalam memberikan kalimatullah saat Rasul berdakwah. Bahkan dalam suatu riwayat Siti Khadijah mengatakan, andai saja Rasulullah SAW berdakwah di suatu kampung, kemudian dia jumpakan suatu parit yang besar, lalu dia tidak bisa melewati parit besar itu, maka badanku siap menjadikan titik parit tersebut agar Rasulullah bisa melewati parit besar itu. Dan kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, yang hafal 2370 hadis. Dan kita juga sudah tahu bahwa sejarah Siti Hajar pada saat bersama dengan suaminya Ibrahim. Pada saat itu Siti Hajar pergi bersama Ibrahim ke padang apa? Padang ya. Padang pasir yang tandus. Nah, kemudian tiba-tiba Ibrahim menoleh ke belakang. Berbalik alam meninggalkan Khadijah, Siti Hajar yang sedang memang membawa anaknya pada saat itu Ismail. Membawa anaknya Ismail, kemudian ditinggal oleh suaminya di padang pasir yang sangat tandus, yang sangat panas, ditinggal itu oleh suaminya Nabi Ibrahim. Siti Hajar bingung, kenapa suamiku meninggalkanku di sini bersama anakku. Kemudian Siti Hajar mengatakan atau memanggil Ibrahim, tidak kemana engkau, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun. Tidak dijawab oleh Ibrahim. Sekali lagi Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kemudian Ibrahim menoleh belakang menghadap kepada Siti Hajar, iya, ini adalah perintah Allah. Maka Siti Hajar dengan jawaban dengan ketaatannya sangat kita pernah tahu bahwa mengatakan, pergilah oleh Ibrahim, sungguhnya ini adalah perintah Allah, sungguh Allah tidak akan meninggalkan kami berdua. Maka pada saat itu Ibrahim pergi menjalankan tugas Allah sama seperti dengan anaknya juga. Pada saat itu Ismail juga pas ketika ingin dipotong oleh Ibrahim dan mengatakan bahwa wahai ayah, laksanakan aja memang perintah Allah. Sungguh engkau akan membalas sebagai orang yang sabar. Maka laksanakan aja perintah Allah. Maka Allah akan bersama kamu. Dan kemudian Siti Maryam tertulis dalam Al-Quran yang tidak kita bisa lakukan lagi, bahwa Siti Maryam juga kita tahu sendiri sejarahnya. Dan di Indonesia sendiri kita punya wanita-wanita kita pada zamannya. Siapa nih? Ya, Jud Nyahdin, kemudian Jud Mulia, kemudian mana lagi? Adik-adik Kartini dan ya itu sendiri. Nah itu dulu wanita dijadikan sebagai komoditas politik, sebagai diperlakukan tidak adil. Itu dulu wanita diperjualbelikan, kemudian itu dulu wanita menjadi
hebat itu juga dulu. Sekarang seperti apa? Sekarang nih, apa yang ingin berdengerin? Apa yang ingin berdengerin? SPG-nya. Ceweknya yang hilang. Iya, ceweknya yang hilang. Saya nyari gambar ini di internet juga. Terus saya dapatkan ini adalah gambar art exhibition pameran mobil. Pasti di mana-mana setiap art exhibition pasti ada seorang ceweknya. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa cewek itu sekarang diperjualbelikan, bukan diperjualbelikan, menjual dirinya sendiri. Dulu diperjualbelikan, sekarang menjual dirinya sendiri. Benar nggak? Kalau mau percaya ini lagi, ya nih. Ini adalah iklan snack anak-anak. Iklan snack anak-anak. Pertanyaannya, apa hubungannya iklan snack anak-anak dengan dada? Ya, apa hubungannya dengan iklan snack anak-anak dengan dada? Nggak ada yang lebih parah lagi, dan saya nggak bisa meskipun gambar itu lebih parah lagi. Ini bagian daripada contoh syarat daripada penyiaran Indonesia. Pertama, syarat daripada penyiaran itu berbau seks, kedua action, dan ketiga trailer. Itu yang menarik perhatian daripada konsumen. Sekarang wanita bukan lagi diperjualbelikan, sekarang wanita menjual dirinya. Wanita sadar bahwa mereka laku, tubuhnya itu laku, dan ini lagi. Ini apa nih? Pada ini adalah SPG konturban. Kalau Amerika bangga punya cowboy, kalau Indonesia bangga punya cowgirls. Nah, wanita sadar betul bahwa sekarang tubuhnya itu sudah laku. Wanita juga sadar bahwa mereka bisa mencari uang dengan tubuhnya sendiri. Sekarang wanita diperjualbelikan, dulu wanita diperjualbelikan, sekarang wanita menjual dirinya sendiri. Nah, apa itu? Kenapa itu terjadi? Ini terjadi karena 3F. Apa itu? Food, fashion, fun. Ya, food, fun, fashion. Food, fun, fashion ini mengalihkan kita semua. Bagaimana caranya kita dialihkan dengan pemikiran kita, pemikiran umat muslim ini diobrak-abrik oleh pemikiran barat lewat food, fun, fashion. Food yang kalau makan biasanya cuma laki-laki doang. Fun, main bola, musik, dan itu semuanya didominasi oleh cewek. Kemudian fashion, ini fashion yang lebih ini lagi, cewek lebih. Nah, ini semua dikemas dengan Ghazal Fikri atau Ghazal Fikr. Apa itu Ghazal Fikr? Contohnya gini. Contohnya saya di sini berbicara dengan teman-teman sahabat karib semua, pakai kalung yang itu kalung salib sebeli kira-kira mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Nggak, jelas ada penyimpan Islam. Nah, sama tujuan Ghazal Fikr adalah bahwa bagaimana caranya orang-orang kita, orang-orang muslim, dalam luarnya muslim tapi dalamnya bukan muslim, luarnya Islam tapi dalamnya bukan Islam, sama. Saat sekarang sudah kejadian. Nah, tujuan Ghazal Fikr adalah bukan mengganti pemikiran, bukan mengganti pemikiran Islam dengan pemikiran kufur, tapi menggeser prinsip-prinsip Islamnya. Bagaimana caranya wanita itu dialihkan, bagaimana caranya laki-laki itu pemikiran berbeda, bagaimana hedonisme, feminis itu menjadikan wajar oleh wanita muslim pada saat ini. Nah, dan menghasilkan seperti inilah, seperti anak-anak kita dititipkan kepada children baker atau pertengkaran rumah tangga dan perselingkuhan. Kita lihat ayam sama ayam, anaknya dengan ayam. Anak apa ini? Kucing. Nah, ini lagi tujuan Ghazal Fikr, menjadikan wanita hanya untuk keluar belanja, tidak perhatian, tidak perhatian. Kalau yang namanya pasar dia kalap ya. Nah, ini semua tujuan daripada Ghazal Fikr untuk seperti itu. Dan saya membuat buku daripada Beautiful Akhlak Hijab ini
adalah sedikit untuk memahamkan para wanita, para teman-teman juga agar tahu makna hijab yang sesungguhnya. Kan sekarang banyak ya di pasar-pasar gitu ya orang-orang yang mengatakan salah kata apa itu hijab, kerudung dan jilbab dan lain sebagainya. Nah ini ada sedikit rumus tentang hijab syar'i bagaimana kita tahu hijab syar'i itu seperti apa. Rumusnya 2431 plus 3359 plus 3333. Apa maksudnya? Ini kita bahas. Nah 2431. Mohon maaf, sebelum kita bahas tentang aurat, bahwa kita bahas tentang aurat laki-laki dulu. Aurat laki-laki antara pusat sampai bulu lutut. Kita nggak bisa bahas ini, kita sedikit bahas tentang hijab ya. Dan kemudian jika ada antara pernikahan, kalian menikah pembantu dari seorang budak ataupun pegawainya adalah tidak melihat bagian tubuh antara pusat dan jidatnya itu bagian daripada aurat laki-laki. Sama seperti juga seperti ini. Nah, yang kita bahas sekarang adalah tentang aurat perempuan. Sebelum kita bahas tentang aurat, tentang apa bentuk aurat, kita bahas dulu tentang auratnya. Tahu nggak aurat itu apa? Aurat daripada perempuan. Nih, dulu Aisyah menyaksikan kepada Asma datang kepada Rasulullah SAW. Wah, sesungguhnya wanita haid. Ya, waktu itu Aisyah mengatakan datang kepada Asma binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah mengatakan atau pada saat itu Asma tidak memakai kerudung, jilbab dan lain sebagainya. Dan Rasulullah berkata kepada Asma, wahai Asma, sungguhnya wanita yang telah haid tidak layak baginya terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini. Rasul mengatakan bahwa ini dan ini adalah wajah dan tapak tangan. Jadi aurat perempuan daripada wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Nah, wajah itu artinya yang menghadap kalau bicara. Yang kurang masuk wajah ini kita dari sini ya, sampai sini. Ini termasuk wajah, termasuk wajah. Kalau leher ke bawah itu sudah aurat dan itu nggak berhak tampak daripada wanita yang mungkin dari muslim. Nah, kemudian ini hikmah tadi ayat 21. Wakul mu'minat, katakanlah kepada wanita-wanita beriman yang kunna min absarihinna, hendaklah mereka menahan pandangannya. Kemudian wayasfatna furujahunna, dan memelihara kemauannya. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali biasa tampak daripadanya. Apa yang bisa tampak tadi? Muka dan wajah dan tapak tangan. Wala yudrikna bi khumurihinna ala juyubihinna, kecuali bisa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Jadi apa nih? Yang saya akui ini adalah bi khumurihinna, artinya adalah kudung, khimar. Nah, jadi teman-teman jangan salah kaprah bahwa di Indonesia sekarang ini banyak yang salah kaprah ya tentang terkait kerudung, misalnya makan dengan jilbab 10.003 padahal itu adalah kerudung. Nah, jadi kerudung adalah dia yang menutupi kepala hingga batas dada. Ala juyubihina, juyub itu dalam bahasa Arab adalah dada atau belahan dada. Nah, yang saya pakai ini adalah apa? Nih, juyub belahan dada. Nah, jadi dulu kalau orang Arab dulu itu ada yang namanya v-neck. Tahu v-neck ya? V-neck tahu ya? Yang ini, yang baju itu. Kedua roll neck. Nah, itu orang Arab dulu pakai seperti itu. Nah,
kemudian Allah perintahkan kepada mereka untuk tutup dengan kerudung sampai menutupi batas dada. Kurang dengan seperti ini contohnya. Nah, ini contoh daripada khimar. Jadi dia harus sampai menutup batas dada. Lebih boleh, kurang jangan. Tadi apa tadi? Khimar. Sekarang ini adalah jilbab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, ya ayuhan nabiyyu, hai nabi, katakanlah pada istri-istrimu, qul li azwajika, wa banatika, dan anak perempuanmu, berarti anak laki enggak. Kemudian walisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan yang mukmin, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi jilbab artinya yang bisa kita dengar, yang bisa kita kenal seperti ini. Nah, ini contoh hijab syar'i, dan ini kerudung yang dipakai orang-orang ini. Jadi hijab artinya kalau dalam bahasa kita itu adalah baju kurung. Baju kurung seperti contohnya gamis kalau sekarang saat ini. Dan kemudian bagaimana cara memakainya? Cara memakai jilbab yang benar? Kayaknya di sini saya paling tahu hijab. Nah, caranya teman-teman ya, teman-teman wanita di sini terutama bahwa memakai cara hijab yang benar atau jilbab yang benar. Kita kan ada teman-temannya ada namanya baju rumah atau namanya mihna atau pakaian dalam, bukan pakaian dalam-dalamnya, tapi pakaian yang biasa nampak untuk wudhu antara siku dan lutut. Nah, itu dipakai oleh teman-teman dan kemudian dipakai lagi oleh yang namanya jilbab dan lalu kerudung. Dan para ulama juga berbeda pendapat. Ibnu Katsir juga mengatakan, dan ini para ulama-ulama yang tidak kita ragukan lagi absahannya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian rangkap di atas kerudung atau serupa baju kurung sekarang. Jadi kemudian Ibnu Hazim berkata jilbab dalam bahasa Al-Quran busana yang menutup seluruh badan yang tidak ada sebagiannya. Ini Ibnu Mas'ud seperti kain penutup atau serupa pakaian yang lapang dipakai oleh perempuan yang bahasa Arab bertutup kepala yang meliputi seluruh pakaian. Nah, artinya apa? Di sini para ulama tidak berbeda pendapat, walaupun banyak perbedaan yang lain, tapi tidak berbeda pendapat bahwa ulama tidak mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib. Jadi intinya jilbab adalah wajib daripada ini. Nah, ini contoh hijab. Kemudian mukena atau mukena itu hijab syar'i. Mukena itu adalah contoh daripada hijab syar'i. Jadi orang-orang Indonesia ini salah kaprah tentang mukena. Jadi waktu itu pernah juga saya menyampaikan kepada kakak saya gitu, kakak sepupu, Kak, mau sholat ya? Ada mukena nggak? Jadi ya udah Kak, kalau sekarang mukena gitu aja pakai hijab kayak gitu aja nggak apa-apa. Namanya tutup aurat. Dan kemudian Kak saya bilang bahwa enggak deh, bukan lagi hijab itu, mukena itu kita sholat harus pakai mukena. Kemudian saya juga nggak bisa membantah ya, nggak bisa membantah. Kemudian saya nggak mencoba memahami beliau. Dan tapi alhamdulillah sekarang kakak saya sudah berhijab berkat tadi buku itu. Nah, mengatakan bahwa mukena itu wajib, tapi di Indonesia di Arab nggak ada. Jadi mukena itu hanya ada di Indonesia aja. Nah, apa tujuan mukena di Indonesia? Mengatakan bahwa tujuan mukena di Indonesia adalah bagaimana orang-orang membuat mukena itu pakaian di luar masjid itu tidak berhak untuk dijadikan sholat. Paham ya kira-kira maksudnya? Mukena dibuat di Indonesia, mereka paham bahwa pakaian mereka yang ada di
masjid atau di luar masjid itu tidak layak menjadikan sholat. Makanya lah dibuat mukena, teman-teman sekalian. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian juga ada yang mengeluarkan jilbabnya atau menggunakan hijabnya untuk hidung gagak ketika kita bahas. Nah, ini lagi contoh atau salah satu kewajiban daripada jilbab ya. Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, baik gadis-gadis merdeka yang sedang haid maupun yang sudah kawin. Mereka yang sedang haid tidak mengikuti sholat dan mendengarkan kebaikan, tapi mereka mendengarkan kebaikan serta nasihat-nasihat kepada kaum muslim. Maka Muawiyah berkata, ya Rasulullah, seorang di antara kami mempunyai jilbab. Maka Rasulullah bersabda, hendaklah meminjamkan jilbabnya saudara kepada saudaranya untuk memakai jilbab kepada wanita lain yang tidak memakai. Jadi artinya apa? Bahwa di sini dari 4 imam ini 1, 2, 3, 4 4 imam bahkan ini meriwayatkan bahwa jilbab itu adalah benar-benar wajib bagi para muslimah. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana? Seberapa panjang hijab? Jadi ada sebuah pertanyaan kepada saya terkait kemarin itu belum sudah lama ada pertanyaan untuk orang laki-laki itu seperti apa? Saya katakan bahwa ini contoh daripada orang laki-laki. Siapa saja memandang atau mengeluarkan kakinya supaya diperhatikan orang, Allah tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Jadi ada pertanyaan gini, bagaimana dengan hukum memanjangkan celana sampai menutup lutut dari laki-laki? Nah, jadi hukumnya di sini adalah nih, siapa saja yang menanyakan atau pakaiannya supaya diperhatikan orang. Loh, ini kan saya juga dapat mata kaki nih. Jadi akan di ini dong. Kalau tidak melihat dong. Jadi ada ceritanya bahwa ini ada sejarahnya di sini bahwa ini sesuai dengan kebudayaan yang ada. Kita sedikit lagi pakaian supaya diperhatikan orang. Contoh dulu raja-raja Arab pada waktu itu dikhususkan dengan jubah. Jubah pada saat itu dia sampai lewat mata kaki dan itu dikatakan sombong dan itu nggak boleh. Tapi kalau di Indonesia ada budayaannya, jadi boleh-boleh aja. Jadi kecuali sarung ataupun jubah itu baru di atas mata kaki. Nah, kemudian lalu bagaimana halnya dengan wanita yang pakainya terurai panjang? Nabi SAW bersabda supaya diturunkan atau dipanjangkan 1 jengkal. Jadi laki-laki di atas mata kaki dan wanita di bawah mata kaki. Kalau demikian kaki mereka akan terbuka supaya diturunkan kembali 1 hasta dengan lebih. Nah, pertanyaannya pasti nyapu jalan dong. Ya, nyapu jalan dong. Tenang, Rasul berkata akan dibersihkan dengan jalan sesudahnya. Jadi intinya tidak najis. Jadi teman-teman di sini, misalnya hijabnya ini nyapu jalan, jadi para teman-teman yang di masjid Syarif ini udah nggak capek-capek nyapu lagi, dan dibersihkan dengan hijabnya. Dan jika kotor akan dibersihkan oleh sudahnya. Nah, seorang wanita dari Bani Hashim berkata, ya Rasulullah, kami berjalan oleh jalanan basah, maka apakah yang harus kami lakukan? Bukankah jalan berikutnya lebih baik? Dia berkata, benar ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, yang kotor akan dibersihkan oleh jalan yang bersih sesudahnya. Jadi sekalian nggak apa-apa itu kan. Kemudian kalau masuk kamar mandi gimana? Diangkat dikit-dikit. Diangkat dikit-dikit dan jangan lupa ya. Kalau kamar mandi, aku bahasa gitu ya jangan. Nah, jilbab juga tidak tipis dan tidak ketat. Dia ada jilbab tidak tipis tidak ketat. Jadi harus longgar dan harus sampai pada tidak longgar tidak ketat seperti ini. Kayak sesungguhnya wanita itu apabila kami sampai usia balik tidak boleh melakukan tubuhnya kecuali lagi Rasul juga berkata seperti itu.
Jadi jilbab itu tidak tipis dan tidak ketat. Kemudian jilbab gugur bagi wanita tua. Jilbab gugur bagi wanita tua. Jadi teman-teman sini dipertanyakan yang hijabnya yang nggak berhijab atau yang masih belum berhijab, apakah itu sudah tua atau lain sebagainya. Jadi sini aku akan mengatakan bahwa dan perempuan yang terhenti haid atau menopause, artinya menopause itu tidak ingin kawin lagi, tidak ada mereka untuk mengandalkan pakaian luarnya dan tidak mereka bermaksud melakukan perhiasan dan masukan atau lebih dari baik daripada mereka dan Allah menahan. Nah, artinya apa? Di sini Allah membolehkan wanita yang sudah menopause itu untuk melepas hijabnya itu boleh, tapi lebih baik pakai. Lebih baik untuk dipakai. Tapi kalau untuk dilepaskan, ini dalam artian ketika sudah menopause. Tapi kalau memang belum menopause, itu masih wajib pakai. Kalau ada yang nggak pakai, hati-hati. Jangan ada menopause. Nah, nih sedikit koreksi. Apa yang salah dari gambar ini? Atas, kemudian bawah. Terus ini tangan, dadanya. Ini nggak usah tanya lagi. Kemudian ini mana yang salah? Dadanya daun itu. Ini ketat, banyak. Ini nggak usah tanya lagi. Dan ini apa? Tangannya masih tersingkap. Ya. Nah, ini contoh dari hadis syar'i. Ada himar, kemudian dia menutupi sampai batas dada. Ada jilbab menutup sampai kaki, longgar dan transparan, dan kemudian menutup batas aurat muka dan telapak tangan. Dan di dalamnya sedikit ada nih yang tadi saya sampaikan, itu pakaian yang memang itu agar tidak ketika ada angin itu tidak nampak. Nah, ini contoh daripada hijab syar'i. Nah, kemudian ini tabarus tadi. Tadi kita sudah lihat ya terkait tentang hijab. Pertama ada apa? Ada apa tadi terkait hijab? Himar. Himar tadi apa artinya? Kerudung. Kedua jilbab. Nah, kemudian ini lagi yaitu tabarus. Itu saja tidak cukup untuk dikatakan syar'i, teman-teman sekalian. Hijab atau jilbab dan kerudung aja itu tidak dikenal sebagai syar'i, kan ada yang terkait tabarus. Ini contoh daripada tabarus. Nah, khasiatun aliyatun, mukilatun mahilat, ru'us bunna ka'asimati uktil mahilat. Contohnya mereka yang berpakaian anak-anak berenggak lebar dan menggoda kalau mereka seperti perempuan yang mirip. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya walaupun baunya tercium dari perjalanan sekian dan sekian. Nah, ini sejarahnya bahwa pada saat itu hadis ini ada sejarahnya bahwa pada saat itu Rasulullah ketika Isra Mi'raj menemui dua golongan di sisa di neraka. Yang pertama saya bisa sebutin, yang kedua ini wanita yang berpakaian telanjang berendah lembut dan menggoda kepala mereka seperti unta yang paling dan ini wanita seperti tidak masuk surga. Kan banyak ya. Nih, ini saya tidak bisa mengartikan apapun tentang hadis ini. Imam Nawawi yang mengartikan daripada hadis ini. Hadis ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Apa yang telah diberikan oleh kabarkan ini kan jadi bahwa hadis ini tidak terjadi di zaman Rasulullah. Hadis ini adalah mukjizat bahwa tidak terjadi di zaman Rasulullah, namun terjadi di zaman kita. Nah, menurut Imam Nawawi ada dua makna daripada hadis ini, yaitu tentang tekstual, bermakna hakiki itu tekstual, dan juga esensi atau konseptual. Nah, konseptualnya atau tekstualnya wanita yang mengungkap atau memperlihatkan keindahan badannya. Kemudian makna tekstualnya wanita diberikan untuk dan bersyukur, wanita diberikan pakaian namun tidak taat, wanita tidak diberikan pakaian atau
Bertengkok-tengkok artinya itu menggoda, yaitu mereka yang suka dengan perhatian laki-laki, lebih suka dengan perhatian laki-laki, gila pujian, gila penampilan, gila berbeda dan lain sebagainya. Tujuannya hanya untuk menggoda dengan laki-laki. Kan banyak ya wanita-wanita sekarang foto di Facebook, foto selfie, mulutnya dimaling-malingin, terus pipinya ditumbuhkan bumi, ya. Terus ngomongnya kami cemungut ya kakak, gitu kan. Seperti itu akan dipertanyakan, ditanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kepala mereka seperti pengguna yang miring. Muslimah yang maksudnya muslimnya memilih atau menutup rambutnya ke atas hingga terlihat bagai punuk unta, dan membesarkan kepala di atas hidung atau selempang dan semisalnya yang disambungkan atau ditutup di atas rambut sehingga menjadi seperti punuk unta. Jadi dengan rambut, dengan selempang ataupun segala macam itu nggak boleh dalam Islam. Jadi seperti terlihat punuk unta ya. Jadi di sini menara Petronas 2 sampai atau kayak berpespa, itu nggak boleh dalam Islam. Nah, ini dalil daripada tabarruj tadi, ayat 33. Wala tabarrujnya tabarruj jahiliyah, dan janganlah kamu bertabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu. Nah, contoh daripada tabarruj, wanita yang orang kaya. Ini dia. Wanita yang melihat keindahannya dan perhiasan kepada laki-laki, yaitu Ibnu Manzur, saat keluar daripada rumahnya. Mereka berjalan menengok-nengok lagi menggoda. Seperti ini ya tadi. Jadi tabarruj itu secara perdana, secara berlebihan, kemudian ketika jalannya nengok-nengok, patah-patah gitu, nggak tahu keropos atau apa ini namanya, kita nggak tahu. Nah, ada lagi yang namanya pakaian syuhrah. Tahu pakaian syuhrah? Tahu pakaian syuhrah? Nih, pakaian syuhrah adalah pakaian yang dia paling beda sendiri, paling menjreng di situ. Siapa yang mengenakan pakaian syuhrah, sensasi dunia, maka Allah akan mengantarkannya pakaian kekinian di akhirat, lalu pakaian yang sama di akhirat. Jadi kan hasil budayanya, misalnya di Malaysia sendiri itu mereka warna-warni itu, tapi kalau di Arab pakai pakaian warna-warni atau pakai pelangi itu syuhrah itu, dan itu nggak boleh, dan itu akan di neraka nanti akan dipakaikan seperti yang sama seperti tadi. Yang dimaksud syuhrah adalah yang pakainya karena di antara manusia disebabkan karena warnanya memiliki tadi ya. Pakaian manusia umumnya sehingga manusia mengangkat pandangannya untuk melihat sehingga dia berbangga terhadap orang yang lain dengan hidup tinggi hati dan sempurna. Jadi intinya seperti itu, bahwa wanita yang beda sendiri, kemudian pakaian beda sendiri, kemudian paling keren di situ itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Saya nggak berani berkata apapun, bahwa adalah yang dikatakan oleh para imam-imam terkemuka. Nah, jadi kesimpulannya, hijab sekaligus tren ada nggak? Tahu tentang apa namanya hijabers community atau yang lain sebagainya? Nah, ini dalam Islam atau yang pernah kita lihat seperti jilbab, saya mohon maaf ya, itu adalah juga tidak dibenarkan dalam Islam, bahwa hakikat atau makna hijab sendiri adalah ketaatan muslimah kepada Allah, ketaatan seorang muslim kepada Allah untuk tidak dilihat kecantikannya dan untuk tidak dilihat keindahannya kecuali kepada suaminya saja. Itu hakikat daripada hijab. Jadi bukan untuk perhiasan, bukan untuk tadi ya syuhrah tadi, itu bukan. Tapi tujuan hijab daripada Allah mengenakan untuk wanita atau muslimah, tujuannya adalah bahwa mereka hanya untuk menjaga kecantikannya, hanya untuk suaminya.
bukan untuk perhiasan sekali lagi. Nah, dan ini adalah hijab syar'i, jangan merupakan perhiasannya kecuali biasanya nampak daripadanya. Kemudian sampai sini penjelasan terkait dengan hijab atau ada di dalam buku saya. Kira-kira teman-teman yang mau bertanya bisa dijawab, bisa ditanya. Mungkin saya ingin bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ini adalah sedikit gambaran daripada buku saya pribadi. Terima kasih. Sedikitnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah sekalian, masih muda, berpengalaman, berani berbicara di depan umum. Tentu kita pasti bisa dapat seperti dia nantinya ya, insya Allah, amin. Tadi sudah digambarkan beberapa tentang hijab, mulai dari hadis, ayat Quran yang mewajibkan kita nih, khususnya akhwat yang menutup bagian tubuh kita ini. You serius? Sebenarnya sih malu ya, karena belum terlalu syar'i pakaian saya ini. Tapi insya Allah saya berprinsip ada kata-kata, jika kita mempunyai tekad, kesungguhan yang sungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik, maka insya Allah akan memudahkan tekad kita itu dan menjadi wanita yang soleha, apalagi untuk di jalan Allah, insya Allah. Baiklah, kita sharing aja. Mungkin ada beberapa yang ingin bertanya tentang bukunya atau apapun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis dari Remaja Masjid Al-Muhajirin Ciater Permai. Saya ingin bertanya terkait masalah pakaian syurah ya. Jadi gini, pengalaman maksudnya jika dilihat dari zaman sekarang, wanita itu gimana ya, mode atau fashion sekarang itu lebih menarik wanita Islam padahal daripada pilihan untuk berhijab. Nah, pertanyaan saya itu bolehkah jika kita nih sebagai aktivis dakwah ya, bisa dibilang memperkenalkan hijab yang ini yang syurah tadi gitu. Jadi karena mereka untuk bersaing dengan fashion barat, kita memperbolehkan teman-teman kita yang belum berhijab agar tertarik dengan berhijab, tapi dengan hijab yang berwarna-warni gitu, dengan motif yang berbunga-bunga dan seperti itu. Bagaimana? Terima kasih. Ya, akan membahas langsung aja saya jawab terkait ini. Bagaimana hijab yang diwarna-warni itu agar bisa menarik perhatian, menarik teman-teman dan bisa berhijab juga. Nah, jadi ini pakaian syar'i ini jadi adalah tergantung dari tempat kebudayaannya itu. Jadi ketika memang mereka banyak teman-teman itu banyak pakai yang warna-warni, contohnya seperti di Indonesia, di Malaysia dan sebagainya, itu kan hijabnya warna-warni ya, ada merah, kuning, hijau, pelangi. Nah, itu insya Allah boleh. Tapi kalau memang hijab itu dijadikan sebagai tren ya, sebagai digaya-gayain seperti baju Vespa tadi, seperti bunta, menara Petronas itu atau keris, banyak ya sekarang mulai bahkan ada hijab itu kayak overgas. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Jadi terkait ini, contoh misalnya warna kayak warna pink gitu kan, itu tergantung daripada tempatnya, kemudian jika memang di situ tidak ada yang pakaian syurah ini, artinya bahwa ketika mereka menggunakan itu, laki-laki menengadahkan pandangan tertuju pada dia, itu yang lebih boleh.
Jadi intinya seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan bisa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri dari Alifon. Saya mau bertanya, ketika seseorang sudah memakai jilbab, himar, sudah memakai himar menutupi dada, tapi jilbabnya itu hanya sampai lutut dan bawahannya itu memakai celana, tapi celananya itu ketat longgar. Itu dalam pandangan Islam bagaimana? Terima kasih. Jelas dalam pandangan Islam, jelas dalam pandangan Islam itu belum syar'i, namun tetap kita semangati orang itu tetap berhijab, berhimar, menggunakan himarnya agar tidak futur nantinya. Bahwa lo pakainya itu doang, pakailah hijab dan kayak gitu doang, jelek tahu boleh. Nah itu yang bikin orang futur. Tapi nyatakan dengan pelan, nyatakan dengan santun, dengan lembut, dan kita jangan mencela daripada proses dia. Itu bagian daripada proses dia untuk berhijab. Jadi semangati dia kalau dia lepas hijabnya segala macam, itu semangati terus agar bisa berhijab lebih syar'i lagi. Nah di dalam Islam memang itu tidak diperkenankan, tapi dalam Islam juga mengajarkan adanya dakwah kepada teman-teman seperti itu, dan itu jangan dicemooh, yang dihujat, tapi didukung agar kemudian bisa disyari lagi hidupnya seperti itu. Jadi dia bisa dibilang ada yang mengatakan tuh bahwa wanita itu janganlah menyerupai seperti laki-laki ya. Karena kita tahu kalau celana itu pasti pakaiannya laki-laki. Sedangkan di agama kita itu diajarkan agar kita tidak menyerupai laki-laki untuk yang wanita, dan untuk yang laki-laki juga tidak boleh menyerupai seperti perempuan. Gitu ya? Kayak Begitu kira-kira. Oke, ada mungkin dari Iwan ya? Tidak? Ada lagi yang ingin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adelia dari Masa Barokah. Saya akan bertanya. Sekarang kan tadi membahas mengenai hijab ya. Saya akan membahas mengenai budak. Zaman dulu itu ada budak. Di zaman sekarang, kalau misalkan ada pembantu rumah tangga dari golongan keluarga atau negara yang amat miskin, apakah itu sama aja dengan budak atau lain? Dan mohon pengertian untuk budak dari zaman sekarang. Terima kasih. Ya, terkait budak. Jadi zaman dulu terkait budak itu budak zaman dulu dengan sekarang bedanya. Nah, perbudakan itu dalam orang-orang dulu sejak masa lalu dulu itu memang diperbolehkan. Dan sejak turunnya Islam, yang namanya perbudakan itu tidak digunakan oleh Islam. Namun seperti pembantu rumah tangga, ya pembantu rumah tangga terus jenisnya itu diperbolehkan, tapi bagian daripada pekerjaannya memang itu membantu sedikit pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah kita sebetulnya. Namun lebih baik itu membantu rumah tangga itu kita merdekakan, dan jika memang ada sedikit bantuan itu kita jangan kita harus sebagai budak, namun kita harus sebagai keluarga yang memang itu pembantu itu sekalipun dia wanita, dia harus tetap juga menutup aurat daripadanya. Jadi budak dengan zaman sekarang dengan dulu itu berbeda. Jadi sekarang udah nggak ada lagi perbudakan pembantu rumah tangga itu bukan budak ya saya rasa. Jadi hanya sebagai pekerjaan yang memang itu istilahnya kepepet atau apa, memang situ tidak ada lowongan pekerjaan itu hanya itu aja. Tapi memang itu masih diperbolehkan selagi tidak selagi dalam koridor syariah. Tapi lebih baik
untuk menggunakan pelindung mahal dalam rumah itu lebih baik gak usah dari istri-istri daripada mereka tuh yang bisa mendidik anaknya. Tapi kalau memang itu hanya satu-satunya jalan, dipersilahkan. Namun sekali lagi kita akan jaga batasan-batasan yang ada dalam syariat Islam seperti itu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tangkap. Ya, jadi udah kalau zaman dulu memang benar-benar anak muda itu dipekerjakan ya orang tersebut. Benar-benar upahnya pun mungkin tidak sebanding dengan sekarang. Kalau sekarang sudah merdeka tentu dong, orang membantu di rumah seseorang, tetapi dengan bayaran sesuai dengan makan. Seperti ini. Kalau sesuai kan berarti sudah ada perjanjian dan insya Allah Allah ridho. Bukan begitu ya? Kalau salah mohon dibenarkan, tapi kalau benar ya silahkan diambil berjadi saja. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara dari BSD. Mau nanya mengenai tabarruj. Sebenarnya itu apa sih definisi tabarruj? Yang itu kan berdandan, apa cuma seputar make up atau apa gitu? Soalnya waktu itu ada temen yang nanya juga, kan model bros sekarang itu yang untuk kerudung kan lucu-lucu, cantik-cantik gitu. Kalau kita pakai kan buat mempercantik kerudung itu termasuk tabarruj atau enggak? Terus boleh nggak sih kita pakai pelembab atau bedak gitu, tapi tipis-tipis gitu, itu termasuk tabarruj atau? Jadi pertanyaannya, apakah tabarruj hanya sebagai hiasan saja atau apa? Jadi begini, tadi yang dikatakan sebagai oleh para Imam Nawawi bahwa tabarruj artinya dia yang menghias dirinya seberlebihan. Contoh misalnya pakai bedak putih banget sampai di jalan, sampai ngebul gitu kan. Itu kemudian apakah hanya itu aja? Atau masih ada lagi tindak-tindak tabarruj lainnya? Jadi bukan hanya berdandan aja untuk tabarruj. Kemudian bisa saya jelaskan di sini terkait dia menggoda, contoh dia berdandan terus dengan tujuan menggoda laki-laki agar dilihat oleh laki-laki, cantik loh dia. Nah itu contoh daripada sudah bagian dari tabarruj. Dan kemudian dia berjalan seperti layaknya penyanyi dangdut yang ada di panggung itu, tidak lenggok. Nah itu salah satu bagian dari tabarruj. Namun di garis bawahi seperti make up atau segala macam bedak ya secara tipis, itu hanya untuk melindungi daripada wajah enggak agar tidak luka atau tidak panas dengan matahari. Itu sedikit kita aja enggak apa-apa, tapi sekali lagi hanya diperlukan oleh kepada suami-suami kita dan suami-suaminya, dan bukan untuk menggoda daripada laki-laki lain. Jadi tipis-tipis aja, kalau tebal-tebal banget nggak usah tebal-tebal, nggak kayak tadi, nggak bikin ngebul di jalanan gitu. Kulit seseorang itu berbeda-beda ya, menurut kesehatan. Karena tuh kulit orang itu berbeda-beda, ada yang sensitif. Karena sensitif jadi kita perlu tambahan bedak, tapi setidaknya aja kita nggak usah pakai tebal-tebal, boleh pakai pelembab untuk hanya sekedar melindungi saja. Karena Allah juga kan menurut kita, Nabi juga mengajak kita untuk jangan sampai kita menzalimi diri kita sendiri. Lindungilah apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaiknya, tetapi tidak dengan berlebih-lebihan. Ya gitu ya, jangan dibilang kalau sekedar pakai pelembab bibir pun tidak masalah, yang penting tidak berlebih-lebihan, intinya itu sih, tidak berlebih-lebihan. Ada lagi tidak ada Iwan ya yang ditanya? Satu lagi yang rumus hijab Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
diseragamkan oleh sekolah, misalnya kan warna putih itu. Rata-rata siswi sekarang menurut saya kadang tanpa lapisan, jadi langsung pakai jilbab itu transparan, kelihatan rambut semua. Itu bagaimana itu hukumnya kan? Dia mereka tuh berusaha kan belajar gitu. Ya nasihatnya gitu. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana terkait hijab atau jilbab yang ada di sekolah yang dipakai, kan kita sering ada anak-anak sekolahan itu yang putih-putih, kerudungnya masih diikat, dililit di leher atau rapinya kayak lah istilahnya ya mas. Jadi di sini bahwa ketika memang dipakai itu kita biarkan, tapi tetap kita nasihatkan bahwa kita tetap sampaikan hijab yang saat itu seperti apa. Mungkin daripada mereka teman-teman kita atau adik-adik kita yang masih sekolah itu masih belum tahu apa hijab atau hijab itu seperti apa yang syar'i. Nah itu bisa kita sampaikan sekali lagi. Kan ada tuh seragam sekolah yang potongan dari antara rok dan baju. Nah itu selama tidak tidak membentuk lekuk tubuh, menutup aurat, itu diperbolehkan. Namun ketika kerudungnya masih tipis-tipis, kemudian masih terlihat rambutnya, itu masih dalam Islam itu masih belum syar'i, namun tetap kita nasihatkan lagi, tetap kita berikan motivasi lagi agar tahu hijab ini seperti apa, seperti itu kira-kira. Sebenarnya sekali ya, Iwan yang bertanya tentang hijab. Kalau dalam dunia pendidikan nih, saya kebetulan kuliah dan tarbiyah. Berbagai pengalaman ya. Sebenarnya sih kalau di sekolah itu memang kita diwajibkan untuk ada aturan memakai jilbab. Itu adanya peraturan tersebut supaya memajukan kepada peserta didik kita, karena kita mayoritas di Indonesia ini muslim, maka pendidikan pun, dalam dunia pendidikan pun memiliki peran yang sangat penting gitu, apalagi masalah hijab. Jadi mengajar kepada peserta didik itu untuk sejak dini gitu, sejak kecil sudah dibiasakan memakai jilbab. Ya walaupun mungkin anak SMA sekarang gitu karena mungkin baru ya diwajibkan, apalagi dengan motor langsung religius, maka peran pendidik itu sungguh sangat luar biasa, harus berperan aktif gitu dalam menyiarkan agama Islam. Nah itu menjadi salah satu pendorong kita khususnya di Tangsel ini menjadikan muda-mudinya cinta akan keislamannya, cinta akan ajaran-ajaran agamanya, mulai dari tadi di dalam dunia pendidikan. Biarlah anak-anak itu mungkin untuk baru pertama masih kelihatan ya masih belum pakai, tapi tentunya itu PR kita semua, bukan hanya untuk guru-guru atau untuk dunia pendidikan hanya ada di sekolah-sekolah, tapi kita semua itu PR untuk kita semua untuk saling mengingatkan. Ya, seperti dalam surat apa ya? Surat Al-Asr ya, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Sesungguhnya kita harus mengingatkan dalam hal-hal kebaikan dan tentunya dengan kesabaran yang kita miliki. Gitu ya ya. Subhanallah. Sudah. Jadi 5 pertanyaan. Oh, masih ada lagi sebelum. Ibu kata, dia dulu ya. Nanti masuk bilang aja. Langsung dua aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak tahu dijelaskan tentang tadi adalah rumus hijab itu pakai angka-angka, itu maksudnya apa? Iya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, jadi ada suatu komunitas yang bernama hijab cosplay gitu kan? Nah saya ingin tanya itu mereka dengan cara berpakaian mereka seperti itu, apakah syar'i atau tidak? Hijab cosplay gitu. Hijab cosplay. Iya. Mungkin tahu hijab cosplay. Bisa diberi gambarnya seperti apa? Jadi hijab cosplay itu dia gimana ya? Cosplay jelasinnya. Jadi dibawa seperti yang anime, suatu karakter anime, suatu karakter yang ada di anime. Terus dia ini ingin menyerupai pakaiannya mirip dengan apa? Iya.
mirip apa yang ada di karakter tersebut dengan berpakaian gaul, dia berpakaian gaul dan jilbabnya ini dan kerudungnya ini dijadikan dan kerudungnya ini dijadikan seperti rambut, jadi kerudungnya itu dihias-hias. Dinyatakan bahwa kerudung ini sebagai rambut gitu, tapi tertutup semuanya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dulu terkait ibu ini, terkait ini ya, rumus saya Bu. Ini Bu. Jadi 24.231 plus 33.259 minus 33.233. Ini artinya ayat yang ada di dalam Al-Quran Bu. Jadi 2431 yaitu Quran surat An-Nur ayat 31. Jadi terkait dengan khimar. Dan kemudian 33 plus 33 ayat 59 itu Quran surat Al-Ahzab ayat ke-59 itu terkait tentang jilbab. Jadi khimar dan jilbab adalah berbeda, dua pakaian berbeda antara jilbab dan khimar. Dan kemudian 33 yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang melarang muslim, melarang kita untuk bertabarus itu. Jadi di sini menjelaskan rumus hijab syar'i itu seperti ini. Jadi kita memakai khimar dengan jilbab yang tidak tipis dan tidak ketat, kemudian kita tidak bertabarus. Itu adalah bagian daripada hijab syar'i seperti itu. Nah, kemudian tadi terkait cosplay itu segala macamnya. Nah, jadi kan ada yang kerudung itu dilihat sebagai rambut. Di yang kadang-kadang itu masih ada nih. Nah, jadi saya juga belum tahu ya terkait tentang itu. Jadi untuk terkait tentang hijab mode-mode seperti itu, yang jelas dalam Islam itu seperti apa kartun gambar hidup itu banyak para ulama, para ulama yang membolehkan dengan gambar-gambar ini pula, apalagi gambar-gambarnya itu dengan hidung yang memang itu tidak pada sampai syari'nya, tidak menunggu dengan syari' tidak menunggu pada dadanya gitu ya. Apalagi dengan kartun. Tujuannya memang tujuan baik, namun sekali lagi hijab itu adalah ibadah daripada bagian dari ibadah dari Allah. Jadi kita tidak bisa, contohnya gini, sholat ya mas, gerakan sholat bisa nggak ya kita ubah dengan style. Nah seperti itu makna dari ibadah. Jadi hijab itu adalah tujuan dari beribadah kepada Allah, bagian dari beribadah kepada Allah. Jadi kita sholatnya dengan masker aja, biar semuanya juga terkadang itu sholat. Nah itu juga diperbolehkan sama seperti hijab cosplay itu segala macam sebagainya, itu tidak diperkenankan oleh Islam sendiri seperti itu. Jadi seperti itu mas. Sudah terjawab semua ya? Berarti ada 7 penanya ya tadi ya? Subhanallah. Ada sudah cukup? Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita berhijab syar'i itu sama muslim anak kecil yang mana diwajibkan atau bukan? Gimana? Berhijab syar'i terhadap anak kecil yang non muslim itu diwajibkan atau bukan? Iya. Jadi hijab syar'i kepada yang non muslim ya. Nah, pertama ada dua kriteria, ada dua kriteria. Pertama dia anak kecil, dan kedua dia yang memang itu non muslim. Pertama anak muslim, anak kecil di dalam Islam itu tidak diwajibkan, belum diwajibkan untuk berhijab. Namun ada baiknya itu dibiasakan dari kecil untuk berhijab. Nah kemudian terkait
yang non muslim juga itu kan itu bagian daripada orang tuanya yang memang menginginkan diri berhijab atau tidak. Jadi sekali lagi anak kecil, intinya itu anak kecil yang belum balik, dia tidak bukan tidak ya, belum diwajibkan untuk memakai hijab. Itu kira-kira. Sudah terjawab? Yang non muslim tidak buka aurat ya, tidak di depan anak kecil yang non muslim gitu kan. Boleh atau tidak? Jadi ini apa? Faktornya anak kecil, bahwa anak kecil ini anak kecilnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke. Jadi kan dalam Islam ada yang namanya tadi dijelaskan tentang tasawuf atau pakaian rumah. Jadi pakaian rumah ini artinya gini, contohnya seperti ini. Kita di rumah, ibu, bapak, dan saudara-saudara kita, misalnya anak kecil yang misalnya, baik anak kecil itu non-muslim ataupun anak kecil yang non-muslim. Contohnya di rumah kita aja, di rumah kita. Bapak kita ya, bapak kita itu boleh nggak melihat aurat kita itu sepenuhnya? Boleh nggak kira-kira? Aurat sepenuhnya. Oh, sepenuhnya. Itu sebenarnya nggak boleh. Jadi batas daripada aurat perempuan yang diperbolehkan itu muslimah dengan muslimah, kemudian muslimah dengan bapaknya, ibunya, itu batas aurat perempuan itu ada pada ini siku dan lutut. Nah, jadi untuk anak kecil yang memang dia belum bisa mengerti apa-apa, itu boleh melihat daripada ini, tapi lebih baik dijaga ya, agar mencontoh dari yang kecil dulu gitu kira-kira. Tapi memang dalam Islam itu boleh melihat misalnya muslimah dengan muslimah, hanya siku saja, bagian siku yang biasa tampak gitu, yang bagian orang dulu itu masih diperbolehkan. Tapi ketika memang sudah yang pulang itu nggak boleh, yang boleh itu hanya langsung kita aja. Jadi sepenuhnya itu nggak boleh, tapi hanya sebagian itu insya Allah menggunakan masih diperbolehkan. Seperti itu. Seperti itu jawabannya. Baik. Masih ada. Sekarang satu lagi. Depannya belum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Musa Putra dari Gunung Sindur. Sebelumnya benar ya, kalau jilbab itu merupakan identitas seorang muslimah, dan jilbab itu diwajibkan buat seorang muslimah ya. Saya mau nanya ini, ada seorang wanita itu berjilbab tapi setengah-setengah, itu dari pakaiannya ketat, kemudian nggak menutupi aurat. Nah, kemudian ada lagi satu orang wanita, dia itu nggak berjilbab, tapi dia kelakuannya baik, sholat rutin, kemudian akhir-akhir baik, tapi nggak berjilbab. Nah, di sini dari dua wanita itu mana yang lebih baik? Yang berjilbab atau yang tidak berjilbab tapi dia akhlaknya baik? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya memang saya dapatin dari teman-teman sekalian, bahwa lebih baik mana yang berhijab daripada yang berhijab. Banyak kok itu yang berhijab dia anaknya baik, yang berhijab tapi dilindungi. Jadi gini, karena mendingan itu seharusnya kita tempatkan ini. Lebih baik hijab terus dia taat daripada hijab tapi daripada buka aurat terus maksiat. Nah, jadi gini penjelasannya, wanita yang tutup aurat itu memang belum tentu baik, namun wanita yang buka aurat
itu sudah banyak ini istilahnya ini jadi wanita dikatakan baik, dikatakan berakhlak tatkala dia memang memenuhi kewajibannya pada Allah. Hijab adalah sebuah kewajiban yang memang itu benar-benar diwajibkan, seperti halnya sholat. Sholat kan juga wajib. Ketika memang kita tidak sholat, sama saja ya sebenarnya berbuat keburukan walaupun anak itu memang perilaku kita dilihatnya itu baik, namun kita tidak taat pada Allah, taat pada Tuhan kita, itu sudah dikatakan bukan akhlak yang baik. Jadi intinya lebih baik berhijab terus dia taat daripada dia tidak berhijab terus maksiat pula. Jadi tapi tetap ketika memang dia perilakunya baik, kita lihat baik, terus dia rajin beramal pada yang lainnya, dan dia tidak berhijab, kita ingatkan pada yang lain, ingatkan kepada dia bahwa inilah kewajiban sebagai seorang muslimah. Jadi alangkah lebih baiknya dia lebih berhijab, akhlaknya baik terus dia berhijab lebih baik lagi, itu lebih bagus. Jadi kita tidak bisa mencelaka keduanya, dan kita tidak seharusnya kita menasihatkan kedua-duanya itu, bukan malah mencela, bukan malah menjadikan seperti itu kita harus. Jadi kata mendingan itu kita tempatkan pada yang lebih baik lagi, mendingan berhijab dan taat daripada buka aurat terus maksiat seperti itu. Subhanallah ya. Sobat Karim, aku cinta masjid. Ya, sobat Karim, Aku cinta masjid. subhanallah. Ternyata tidak terasa ya, 1 jam lebih kita membedah buku Beautiful Akhwat with Hijab bersama Ain Purnama. Nama hari ya, ulang hari. Nah, sudah banyak pembahasan dari banyak pula yang bertanya, sekitar ada 8 pertanyaan yang luar biasa sekali, menjadikan kita tambah ilmu pada sore hari ini, dan semoga pada sore hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya dari MC, boleh dong saya menyimpulkan ya? Ya silakan ya. Saya kembali. Baik ya, bahwasannya hijab itu sebuah ketaatan yang harus kita jalankan ya sebagai seorang muslim maupun muslimah. Karena itu adalah tidak hanya kepada Allah tetapi terhadap Rasulnya, seperti tadi sudah dibahas dalam surat Al-Ahzab 36 itu. Dan selain itu hijab itu kemuliaan. Tadi sudah dibahas dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi itulah 2 poin yang saya tangkap, bahwa berhijab itu merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan merupakan kemuliaan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. So, siap untuk berhijab dan menjadi lebih baik lagi? Ya. Insya Allah ya. Baiklah, mari sama-sama kita tutup acara pada SMS. Apa SMS? Senang mengaji sore. Senang